فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang makna salawat Ibrahimiyah. Yang ini merupakan salawat yang paling utama. Kenapa? Indaka Jabir. Kenapa salawat Ibrahimiyah merupakan salawat yang paling utama? Jawabannya, karena Rasulullah SAW langsung yang mengajarkannya. Baik. Dan pada salawat ini, Allahumma salli ala Muhammad. Indahnya Abdurrahman Kisaran. Salawat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, maksudnya apa? Berarti dalam salat ini Allahumma salli ala Muhammad, kita berdoa agar Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Apa makna Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik. Nah, maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi makhluk-makhluk yang tinggi dan dekat dengan Allah. Adapun kalau salawat malaikat untuk Nabi Muhammad, maksudnya apa? Ahmad. Doa permintaan ampun dari para malaikat. Adapun salawat kita untuk Nabi Muhammad, maksudnya apa? Akbar. Doa. Baik, maka diingat-ingat. Wa ala ali Muhammad. Siapa yang dimaksud dengan alu Muhammad? Zikri Ahlul Bait. Siapa saja itu Ahlul Bait? Bani Hashim. Siapa saja yang masuk kategori Bani Hashim? Siapa saja? 5 orang atau 5 keturunan, jalur keturunan. Siapa saja? Alu Aliin, Alu Ja'far, Alu Aqil. Ini tiga-tiganya dari jalur Abu Talib. Nah, karena putra-putra Abu Talib. Terus Alul Abbas dan Alul Harith, kedua-duanya putra Abdul Muttalib. Baik. Kemudian ditambahkan dengan anak keturunan Abdul Muttalib sama Bani Hashim dan Bani Banil Muttalib. Bani Hashim dan Banil Muttalib syai'un wahid. Maka Banil Muttalib ikut juga dalam Ahlul Bait yang haram atas mereka sedekah. Dan diikutkan juga siapa, walaupun bukan secara nasab, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini Ahlul Bait. Kemudian al ketika disebutkan sendirian tidak digantikan dengan para sahabat dan para pengikut di atas agama beliau, maka al juga memiliki makna yang luas, yaitu apa? Arif.
pengikut beliau alaihi salatu wasalam yang istiqamah di atas jalan beliau. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qauluhu thumma yasta'idzu billahi fit tasyahhudil akhir min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tasyahud akhirnya dari 4 perkara. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah dajjal. Thumma yatakhayyaru min ad-du'a ma syaa wa la siyama al-ma'thuru min dzalik. Kemudian memilih setelah salawat, kemudian minta perlindungan dari 4 perkara, maka kemudian memilih doa-doa yang dia kehendaki. Terlebih lagi doa-doa yang memang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari doa-doa yang dibaca di tasyahud akhir. Wa minhu, dan di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Qala amma fi at-tashahhud al-awwal fa yaqumu ba'da shahadataini fi ats-tsalitsah fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya. Adapun pada tasyahud awal, maka seorang yang salat berdiri setelah membaca syahadatain menuju ke rakaat yang ketiga pada salat zuhur dan asar serta pada salat maghrib dan isya. Wa in shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal. Apabila dia bersalawat atas Nabi pada tasyahud awalnya, maka itu juga lebih utama. Tayyib, di sini menunjukkan Syekh bin Baz merajihkan akhwan bahwasanya pada salawat pada tasyahud awal juga disunnahkan membaca salawat. Li'umumil ahadits fi dzalik, berdasarkan keumuman hadis-hadis pada 6 hal tersebut. Thumma yaqumu ila tsalitsah, kemudian berdiri menuju ke rakaat yang ketiga. Sekarang kita baca syarahnya. Qauluhu thumma yasta'idzu billahi ba'da at-tasyahhudil akhir min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Qala wa dzalika li hadiits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Ini dalilnya, yaitu hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min 4. Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ini konteksnya berupa perintah atau berita. Hendaknya Mujahid, berupa perintah. Falyasta'idz billah min 4. Mana yang menunjukkan perintah padahal tidak ada fi'il amar di situ? Hendaknya Hamzah. Ada fi'il amar. Yasta'idzu itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau kita katakan padanya perintah, ada yang menunjukkan perintah, yaitu lamul amar, lam yang menunjukkan perintah. Baik, falyasta'idz billah min 4, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yaqul, dia ucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya hamba meminta perlindungan kepadamu dari apa? Min azabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah
di kehidupan dan fitnah kematian. Dan wa fitnatul Masihid Dajjal, dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Baik. Wa makna qawlihi wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah mahya dan mamat. Maksudnya apa? Fitnatul mahya ma ya'ridu lil insan muddata hayatihi min al-iftitan bid dunya syahawatiha wa syubhatiha. Nah, fitnah dalam kehidupan ini, yaitu maksudnya apa? Fitnah dalam kehidupan ini yaitu segala sesuatu yang bisa menimpa seseorang selama dia hidup, berupa terfitnahnya dengan dunia, baik syahwatnya maupun syubhatnya. Karena semua fitnah yang ada di dunia ini, ikhwan, kembali pada dua hal, yaitu syahwat ataupun syubhat. Wa 'adzamuha su'ul khatimah, dan yang paling besarnya dari fitnah semasa hidup yaitu buruknya penutupan kehidupan ini, yaitu su'ul khatimah, buruknya seseorang dalam menutup kehidupannya, wal'iyadu billah. Perkara yang dulu para salaf sangat menakutkannya. Diriwayatkan sampai Sufyan Ats-Tsauri baka lailan hatta asbah, dia menangis sepanjang malam sampai pagi. Kemudian ketika ditanya kenapa menangis, innama abki khaufan min su'il khatimah, hanyalah aku menangis karena takut tertimpa su'ul khatimah. Dari sini kita katakan su'ul khatimah merupakan akhir dari fitnah dalam kehidupan, karena setelah itu apa? Mati. Wa fitnatul mamat, dan fitnah ya saat kematian, yaitu ma yakunu indal ihtidar, yaitu apa yang terjadi ketika menghadapi kematian tersebut, ketika sakarat. Dan ini juga apa? Fitnah yang sangat besar. Ketika detik-detik menjelang kematiannya datang syaitan menggoda. Fakila dikatakan ya'tihi syaitan wa ya'ridu alaihi al-adyan al-kafirah farubbama yu'tihi farubbama yuti'uhu fayakhtimu lahu bi khatimatil kufr. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan bahwasanya syaitan datang kepada seseorang yang menghadapi kematiannya, kemudian syaitan menawari agama-agama kekufuran, membisikkan, menggoda, merayu untuk kafir. Dan terkadang orang ini yuti'uh, mentaati bujuk rayu syaitan, sehingga dia menutup kehidupannya dengan penutupan kekufuran. Wa huna takunu fitnatul mamati bi'tibari qurbil mamat. Maka di sini berarti disebut fitnatul mamat, fitnah saat kematian, dilihat dari sisi apa? Dekatnya kematian tersebut, karena sebenarnya sudah mati belum? Abdurrahman? Belum mati, tapi apa? Sudah sangat dekat dengan kematian. Aw annal murada ma yahsulu lil insani fil qabri min su'alil malakaini lahu, atau juga yang dimaksud dengan fitnatul mamat yaitu apa yang terjadi pada seseorang di kuburnya, berupa pertanyaan dua malaikat. Ketika seorang dikubur akan ditanya oleh dua malaikat. Pertanyaannya apa saja, Zaid? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabi? Baik. Ini juga apa? Fitnah, fitnatul qabr. Baik. Qala wa hadha ad-du'a'ul waridu min a'dhamil ad'iyah.
Dan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk di antara seagung-agung doa. Walidzalika aujabahu ba'du ahli ilmi. Oleh karena itulah sebagian ahli ilmi mewajibkannya. Taib. Karena juga sharih dari apa? Dari lafaz hadis dengan apa? Dengan bentuk perintah. Faliyasta'idz billah. Naam. Wa amara Tawus ibnahu an yu'ida salata lamma lam yad'u bih. Dan Tawus memerintahkan kepada anaknya untuk mengulangi salatnya tatkala dia tidak berdoa dengannya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Tawus berpendapat membaca doa ini akhwan pada tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, juga pendapat Ibnu Hazm. Kemudian sederetan para ulama muhaqqiqin seperti As-San'ani, Asy-Syaukani dan Imam Al-Albani. Mereka ini yang berpendapat tentang apa? Wajibnya membaca doa ini pada tasyahud akhir. Karena pentingnya. Baik. Wal jumhuru ala adami wujubi. Adapun jumhur ulama berpendapat tentang tidak wajibnya. Nah, mereka berpendapat bahwasanya hukumnya mustahab. Disunnahkan dengan sunnah yang sangat ditekankan. Baik. Ma'ahamiyatil hirsi alaihi li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idzu bih. Bersamaan dengan apa? Pentingnya untuk semangat dalam membaca doa itu. Maka jangan sampai salat-salat kita akan luput dari apa? Raihan doa tersebut. Bagaimana bunyinya? Baik, nah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Demikian pula wa 'allamahu sahabata radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi juga mengajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya, terus berantai sampai kepada kita. Lalu mana yang rajih dalam masalah ini, akhwan? Nah, zahir dari hadis menunjukkan perintah dan hukum asal perintah adalah wajib. Kenapa jumhur sampai berpendapat sunnah? Dikarenakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi mengajarkan beliau untuk berdoa dalam tasyahud, Nabi mengatakan apa? Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Kemudian setelah kamu baca tasyahud, bersalawat atas Nabi, pilihlah permintaan-permintaan yang dikehendaki. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan untuk membaca perlindungan dari 4 hal ini, tidak, Jabir? Tidak. Ini menunjukkan ada pilihan. Taib, menunjukkan ada pilihan. Ini dalil yang memalingkan dari hukum wajib, akhwan. Taib, berarti boleh setelah apa? Setelah tasyahud membaca salawat, kemudian kita berdoa selain doa dari apa? Minta perlindungan dari 4 hal ini. Tapi hendaknya jangan sampai seorang lalai dari berdoa dengannya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam Syarhul Mumti', wala syakka annahu la yanbaghi al-ikhlalu biha. Tidak syak, nah, bahwasanya tidak sepantasnya seseorang meninggalkannya. Baik, karena apa? Sunnahnya. Demikian pula karena memang betul-betul ditekankannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seandainya tidak baca, salatnya sah atau tidak? Huzaimah,
Sah. Berdoa sah atau tidak? Tidak. Nah, karena hukumnya mustahab. Qauluhu thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i ma syaa wa la siyama al-ma'thuru min dzalik. Kemudian memilih doa-doa yang dikehendakinya, terkhusus adalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa-doa tersebut. Faqad warada fi hadithi thumma liyatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Dalam hadis telah datang lafaz dalam hadis adalah kemudian pilihlah dari permintaan-permintaan yang dikehendakinya. Sawa'un minal ad'iyatil waridati fil kitabi wa awis sunnati awil ma'thuri minha. Sama saja apakah itu doa-doa yang ada di dalam Alkitab atau sunnah atau yang diriwayatkan. Nah, dari doa-doa tersebut. Tsumma awrada Syekh rahimahullah adadan minal ad'iyah. Berarti masalah doa ini luas, akhwan. Kita sedang punya hajat sesuatu ingin ditambahkan dalam doa di tasyahud akhir, boleh. Nah, tapi hendaknya dengan bahasa Arab dalam berdoa di dalam salatnya. Ada doa-doa yang datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di antaranya di sini al-awwal, yang pertama ma ausa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan, doa yang Nabi mewasiati dengannya Mu'adz. Ini doa yang sangat masyhur. Doa apa itu yang dimaksud indahnya Taqif? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca tidak dalam tasyahud? Dibaca. Taib, harus, walaupun harus sifatnya di sini penekanan dari kita saja, bukan kemudian menunjukkan wajib. Tapi bagi yang menginginkan kemuliaan jangan sampai ditinggalkan. Hina qala sallallahu alaihi wasallam lahu ya Mu'adz wallahi inni la uhibbu, wallahi inni la uhibbu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah sungguhnya aku mencintaimu. Demi Allah sungguh betul-betul aku mencintaimu. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, usika ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Ini juga tegas, la tada'anna. Kalau seandainya kita berdalil dengan amr saja seperti pada isti'adzah dari 4 perkara, maka seharusnya pendapat yang mengatakan wajibnya juga harus mengatakan wajibnya perkara ini, ya kan? La tada'anna, bahkan ini dengan apa? Dengan naun taukid, jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir setiap salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk bisa mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta bagus dalam beribadah kepadamu. Itu sangat penting, kawan, karena kita sangat butuh pertolongan dari Allah pada perkara-perkara ini untuk bisa ingat, tidak lalai. Nah, bukan menjadi orang yang lupa terhadap Allah, untuk bisa bersyukur, karena sedikit sekali orang-orang yang bisa bersyukur sebagaimana dalam ayat wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan untuk bisa ibadah yang bagus. Ini juga menunjukkan himmah, bukan hanya sekedar bisa ibadah, tapi bisa betul-betul bagus dalam ibadah. Isyarat juga dalam ibadah, semakin lama harus semakin bagus. Baik. Athari, doa yang kedua, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As fi Sahihain. Anna Abu Bakar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamani du'aan ad'u bihi fi salati, atau qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Abu Bakar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allimni, antum harakati dengan bentuk amr, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati, wahai Rasulullah, ajari aku satu doa untuk aku berdoa dengannya dalam salatku. Dan Abu Bakar juga orang yang sangat dicintai oleh Nabi, bahkan yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki. Baik.
tentunya Nabi akan memilihkan dan mengajarkan yang paling bagusnya. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Nah, ini doa juga jangan sampai kita lalaikan. Minimalnya 3 ini dibaca. Nah, pada tasyahud akhir minimalnya itu. Kemudian kalau imam masih belum salam, antum tambahkan dengan doa-doa yang lain. Dan ketika antum salat sendirian, maka usahakan minimal 3 doa ini dibaca. Ya. Baik. Yang ketika sudah hafal, hendak ya Akbar, dihafalkan, diamalkan. Di majelis berikutnya ketika ditanya harus jawabannya sudah, ya, dan sudah diamalkan. Zaid juga, mana si Abdullah Batam, nanti ini dihafalkan 3-3-nya. Nah, kalau ditanya harus sudah hafal dan sudah diamalkan, ya. Apa coba? Adapun makna doa ini akhwan sangat penting. Perhatikan, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah hamba dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah hamba, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi ampunan dan pemberi rahmat. Berarti inti dalam doa ini minta ampun dan minta rahmat. Ini juga perkara yang sangat penting. Nah, yang kapan saja seorang mendapatkannya, maka dialah orang yang beruntung. Baik. Qauluhu amma tasyahudul awal fayaqumu ba'da syahadataini ila thalithati fi dhuhri wal 'asri wal maghrib wal 'isya'i wa in shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal li 'umumil ahadits fi dzalika thumma yaqumu ila thalithah. Sekarang kita baca tentang penjelasan mengenai tasyahud awal. Tasyahud awal itu ada pada salat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat, pada zuhur, asar, maghrib dan isya. Tayyib. Hukum baca tasyahud awal apa dulu? Hendak ya Muhammad Aceh. Hukumnya wajib. Nah, hukum membaca tasyahud awal hukumnya wajib. Tayyib, yang wajib membaca tasyahud awal, kemudian berdiri. Tapi kalau membaca salawat, maka kata Syekh bin Baz fahuwa afdal, itu lebih utama. Kita baca syarahnya. Wa huna yuwajjihu syaikhu ila anna al-musalliya yaktafi fil jilsati lit-tasyahhudil awal fi salati ar-ruba'iyyati wa thulatsiyyati bit-tahiyyat. Di sini Syekh mengarahkan bahwasanya orang yang salat itu mencukupkan pada duduk tasyahud awal dalam salat yang 4 rakaat dan 3 rakaat untuk membaca tahiyyat. Lima ja'a fi hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat yang datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyatu lillah ila qaulihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini akhir dari apa? Lafaz tasyahud. Makna tasyahud, kalau bacaan tasyahud ya akhirnya sampai sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yaqumu ila raq'ati tsalitsah, kemudian berdiri menuju ke rakaat yang ketiga. Wala ya'ti bi sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendatangkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma takunu salatu fil jalsah lit tasyahhudil akhir. Kenapa? Salawat itu ada hanya pada duduk tasyahud akhir.
wa hadha huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad wa alaihi aktsarul ulama. Dan inilah madhab yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, dan di atas pendapat ini mayoritas para ulama. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala wa in shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal li umumil ahadits fi dzalik. Dan apabila dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal, maka itu afdal, itu lebih utama. Menunjukkan hukumnya disunahkan juga. Setelah kita lewati akhwan, Syekh bin Baz sendiri terkait masalah salawat di tasyahud akhir, beliau berpendapat apa? Indah ya Bapak. Salawat pada tasyahud akhir, Syekh bin Baz berpendapat apa? Beliau berpendapat rukun. Nah, pada tasyahud akhir Syekh bin Baz berpendapat salawat itu apa? Rukun. Dan yang rajih apa? Sunnah. Sama akhwan. Nah, tapi kesunahan pada tasyahud akhir itu lebih ditekankan. Sedangkan sunnahnya pada tasyahud awal ini tidak sekuat pada tasyahud akhir. Kata beliau, jika membaca salawat dalam tasyahud awal, maka itu lebih utama li'umumil ahadits fi dzalik, berdasarkan keumuman hadis-hadis dalam hal tersebut. Wa hadza ikhtiyaruhu rahimahullahu taala wal amru fi dzalika wasi'. Dan ini pilihan beliau rahimahullah, dan perkara dalam hal ini luas. Baik. Qala Ibnu Hubairah rahimahullah, wa in shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aula wa afdal. Kata Ibnu Hubairah, apabila dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal, itu juga lebih utama dan lebih afdal. Maka ikhwan, jangan sampai apa? Dilalaikan yang utama ini. Dalil juga ikhwan yang menunjukkan afdalnya, karena apa? Padanya kita betul-betul menunaikan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena dalam ayat ini kita diperintahkan bersalawat dan salam. Kalau kita hanya berhenti pada tasyahud, maka kita baru menunaikan satu perintah, yaitu apa? Salam saja. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka butuh untuk menambahkan apa? Salawat setelahnya. Baik. Dan ini yang rajih wallahu taala alam. Disunahkan dan lebih utama membaca salawat pada tasyahud awal. Tapi kalau seandainya tidak membaca salawat, boleh tidak hendaknya zikri? Boleh. Qauluhu rahimahullahu ta'ala thumma yaqumu ila tsalitsah, kemudian berdiri menuju rakaat ketiga, ay yaqumu ba'da tasyahudil awal ila rakaatis tsalitsah. Maksudnya berdiri setelah tasyahud awal menuju rakaat ketiga, liyukmila salatahu tsulatsiyah aw rubaiyah, wallahu a'lam. Untuk menyempurnakan salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Dan ketika telah berdiri disunahkan apa? Ketika berdiri dari tasyahud awal, setelah berdiri disunnahkan apa? Qadir. Baik, mengangkat kedua tangan. Cuman takbirnya ketika mengangkat kedua tangan atau ketika bergerak berdiri? Indahnya Fadil. Bacaan takbirnya itu ketika bergerak mau berdiri. Duduk mau berdiri apa? Allahu Akbar. Kemudian setelah berdiri tegak baru angkat kedua tangan. Paham? Baik. Karena banyak yang keliru apa? Ya seperti teman kita ini, ya kan? Baik. Banyak yang keliru, yaitu apa? Takbirnya ketika ngangkat tangan. Dikira ngangkat tangan ini harus senantiasa bareng sama takbir. Takbir intikal itu ketika berpindah, ketika bergerak. Maka apa? Ketika bangkit dari tasyahud awal,
maka dia baca takbir ketika bergerak, Allahu Akbar. Setelah berdiri tegak baru angkat kedua tangan. Nah, wallahu taala alam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta